Now, I would like to narrate one incident in this. How Swami brings refinement in students. Sekarang saya akan menceritakan sebuah kisah bagaimana suami memberikan penjelasan dan kebijaksanaan kepada para pelajar. Every Sunday, all the campus, every day we come, Sunday the crowd will be more. So we all used to say primary school, higher secondary school, institute boys, sometimes even Anantapur campus, they all used to come and sit there. Setiap hari Minggu, semua siswa dari berbagai sekolah datang untuk bertemu suami. Biasanya jumlah yang hadir akan lebih banyak pada hari itu. Siswa dari sekolah dasar, pelajar SMA, Institut Prashanti, bahkan kampus Anantapur sering berkumpul di sana. So one day Swami came around like that and then picked up this little lad, small boy. He's just 6.5, 7 years old, little first standard boy. Suatu hari, suami mendekati seorang anak kecil, siswa kelas 1 yang usianya sekitar 6 atau 7 tahun. And then Swami always talks to the children with so much of love. And Swami called him and asked him, "What is your name?" Suami berbicara dengan penuh kasih sayang seperti biasa dan memanggil anak itu. Suami bertanya, "Siapa namamu?" He gave his name. And then Swami said, "What was your breakfast in the hostel?" And he said, "Swami, idli vada." "How many idli you had?" "One idli." "One idli enough." Anak itu menjawab dengan menyebutkan namanya. Suami kemudian bertanya, "Apa sarapanmu di asrama?" Anak itu menjawab, "Idli, Suami." Suami melanjutkan, "Berapa banyak idli yang kamu makan?" Anak itu menjawab, "1, Suami." Suami tersenyum dan berkata, "Hanya 1? Sudah cukup?" "Yes, Swami, one idli, because small tummy, how many he can have?" Okay, so that is how Swami used to be very friendly, make him very comfortable. Anak itu menjawab, "Ya Suami, perutku kecil." Suami pun tertawa, menunjukkan bagaimana beliau membuat anak-anak merasa nyaman dengan cara yang sederhana. And then the question comes, "How many brothers you have?" Then he said, "Swami, I have 2 brothers." Kemudian suami bertanya, "Berapa banyak saudaramu?" Anak itu menjawab, "Suami, saya punya 2 saudara." "Where are they?" "They are in Delhi." "Oh, they are in Delhi. What they are doing?" "Swami, they are studying there." Suami bertanya lagi, "Di mana mereka?" Anak itu menjawab, "Mereka di Delhi." "Oh, mereka di Delhi. Apa mereka lakukan di sana?" Anak itu menjawab, "Mereka belajar di sana, Suami." "Oh, you are studying here?" "Yes, Swami, I want to study in your school. That is why I joined. My brothers are studying, staying with my parents." "Jadi kamu sekolah di sini?" "Iya, Suami, saya belajar di sini karena saya ingin bersekolah di sekolahnya Suami, sedangkan saudara saya belajar dan tinggal bersama orang tua saya." Then Swami said, "Are they real brothers?" "Yes, Swami, real brothers." Suami tersenyum dan bertanya, "Apakah mereka saudaramu yang sebenarnya?" "Ya, Suami, mereka saudara saya yang sebenarnya." Then Swami showed the rest of the boys, those are sitting, "Who are all these boys? Who are all these boys?" Kemudian suami menunjuk siswa-siswa lain yang duduk di sana dan bertanya, "Siapakah anak-anak ini?" And this little lad, he didn't know what to say, smiling and looking at Swami's face like that. Then Swami said, "These boys are your real brothers." Anak kecil itu kebingungan dan hanya tersenyum menatap suami. Suami lalu berkata, "Anak-anak ini adalah saudara-saudaramu yang sebenarnya." The 2 who left you and staying in Delhi, they are not your real brothers. Sedangkan 2 saudaramu yang meninggalkanmu dan tinggal di Delhi, mereka bukanlah saudaramu yang sesungguhnya. These boys play with you, study with you, eat with you, everything your whole day you're spending with you. Sedangkan anak-anak ini bermain denganmu, belajar bersamamu, makan bersamamu, dan menghabiskan waktu sepanjang hari bersamamu. Not one day, not 1 week, 10 months of the year, so many years. So these are all your brothers. Tidak hanya 1 hari, tidak hanya 1 minggu, 10 bulan, dalam setahun, bertahun-tahun, mereka semuanya ini adalah saudaramu. Now tell me, how many brothers you have? Suami kemudian bertanya, "Sekarang katakan kepada suami, berapa banyak saudaramu?" And the little one got the refinement, got the definition, got the understanding, got to know what exactly Swami wants me to reflect. And he reflected the beautiful answer. Anak kecil itu mendapatkan penjelasan, mendapatkan arti, mendapatkan pemahaman, memahami apa yang dimaksud suami. Dan anak kecil itu menjawab dengan jawaban yang begitu indah. "Swami, all are my brothers.
Good boy, good boy. Swami said, Suami, semua adalah saudara-saudaraku. Suami tersenyum dan berkata, anak yang baik, anak yang baik. Swami, can I have namaskar? That's always the weak point. Take. So he took namaskar, he went back, happily he went back. Anak itu lalu meminta, suami, bolehkah saya melakukan namaskar? Suami menjawab, tentu saja, lakukan. Anak itu dengan gembira melakukan namaskar dan kembali ke tempatnya dengan perasaan senang. This naughty Krishna, he will never keep quiet. Don't think the chapter is closed. No, it is only comma, not full stop. Krishna yang suka bermain ini, dan jangan berpikir bahwa bab ini sudah selesai. Ini hanya koma saja dan bukan titik. The next Sunday, he comes and he stands in the same place and looking, where is this boy? Minggu berikutnya, suami datang dan berdiri di tempat yang sama dan mencari anak itu lagi. And he noticed that boy. He said, come. Again the boy went running towards Swami. Suami melihat anak itu dan memintanya untuk datang. Dan anak kecil itu dengan senang hati berlari menuju ke arah suami. Then again, Swami is a great mind reader. He's a mastermind. Dan lagi sekali, bahwa suami adalah pembaca pikiran yang luar biasa. Suami adalah penguasa pikiran. So he wants to give comfort to the little child and saying, what you had, this and that. And then Swami, next question is coming. Jadi, suami ingin membuat nyaman anak kecil itu dengan menanyakan berbagai hal. Kemudian suami bertanya, how many wives you have? And then this boy didn't know the question. Swami, how many wives you have? berapa banyak istri yang kau punya? Anak kecil itu bingung dengan pertanyaan itu. Suami mengulangi pertanyaan, berapa banyak istrimu? So all of us laughed. We didn't know how he's going to react. Last Sunday I said to Brother Swami didn't like it. When I said all, Swami liked it. Swami, all are my wife, he said. All are my wives. So we all laughed. Jadi kami semua tertawa karena kami tidak tahu bagaimana anak itu akan menjawab. Anak itu berpikir, kemarin saya berkata 2 saudara, dan suami tidak menyetujuinya. Dan ketika saya menjawab semuanya, suami menyetujuinya. Anak itu dengan polosnya menjawab, suami, semua adalah istriku. Jadi kami semua tertawa. He seriously turned towards us. Ade, dirty mind. See, your dirty mind. Suami dengan serius mengarah kepada kami dan suami berkata, pikiran kotor. Lihatlah kalian memiliki pikiran kotor. What, Swami? Kenapa suami? That boy is innocent. He's not understanding the word wife means what. He didn't know that. Anak itu adalah polos dan lugu dan dia tidak mengetahui arti dari istri. So he said, Samatvam yoga muchyate, all are my wife, because his mind is pure. Maka dia berkata, samatwa yoga uchyate, semuanya adalah istriku karena pikirannya masih murni. But whereas you fellows, cunning fellow, wife means you know. One wife is not enough. You want many wives. So you're all laughing like that. So, sedangkan kalian semuanya mengetahui arti dari kata istri dan kalian tahu satu istri tidak cukup dan ingin banyak istri, makanya kalian tertawa seperti itu. Then Swami said, God resides in such heart. That is why child is equivalent to God. Why? The heart is pure. Kemudian suami berkata bahwa Tuhan bersemayam dalam hati yang murni seperti itu. Itulah sebabnya anak-anak adalah seperti Tuhan. Kenapa? Karena hatinya murni. I want such seat. Your heart dirty. All things dirty. Dirty chair. Baba, come and sit. Baba, come and sit. How will I sit? Clean your heart. Then automatically I will come and sit. Aku ingin tempat duduk seperti itu. Hati kalian kotor, semuanya kotor. Kursi hati yang kotor. Baba, mari duduk di sini. Bagaimana aku duduk di sana? Bersihkan hatimu. Maka secara otomatis aku akan datang dan duduk. So that Sunday, the lesson is for all of us. That little lad didn't understand. It is out of syllabus for him. Something Swami is telling, something, laughing. Then he said, Baba, namaskar? Yes, take. So he took his dose and he went back. Jadi pada hari Minggu itu, pelajaran bagi kita semuanya bahwa anak kecil itu tidak paham karena di luar pelajaran baginya.
Sesuatu yang suami katakan, kemudian banyak yang tertawa. Kemudian anak itu berkata, "Baba, boleh namaskar." Kemudian suami mempersilahkan dan anak itu kembali ke tempat duduknya. Come on. No full stop with Baba. Next Sunday again he's coming and standing the same place. And saw that boy, come, come. Ingat koma dan bukan titik bersama dengan Baba. Hari Minggu berikutnya, suami datang dan berdiri di tempat yang sama dan memandang pada anak kecil itu dan memintanya untuk datang. He didn't want to get up. He's telling, what is this? Every Sunday is examination for me. Anak kecil itu tidak mau berdiri karena anak itu berpikir bahwa setiap hari Minggu seperti ujian bagiku. No, then he's telling, all other boys, Swami's calling, go man. Swami, no, yeah, I don't want to go, yeah. Hey, go man, Swami's calling, Swami's waiting, go. Anak itu berkata, tidak mau. Kemudian semua anak-anak lainnya berkata, ayo pergi karena suami memanggilmu dan suami menunggumu. No, yeah, you'll ask some question. No, I don't want to go. Then they literally pushed him. So he had no choice. He came running and stood in front of Swami. Anak itu menjawab, tidak mau pergi. Takut dengan pertanyaan kemarin. Kemudian semua temannya mendorongnya dan dia tidak punya pilihan. Akhirnya dia berlari dan berdiri di depan suami. Swami understood. Again, Swami joked with him, what you had, this and that, made him comfortable. Question paper ready. How many friends you have? Suami mengerti dan suami kembali bercanda dengan anak ini dengan menanyakan berbagai hal dan membuatnya nyaman. Kertas ujian telah siap. Suami bertanya, berapa banyak teman yang engkau punya? He thought. First Sunday, I said 2. Swami said no. And he felt all our brother, he felt very happy. Anak kecil itu berpikir, hari Minggu pertama saya menjawab 2 dan suami menjawab tidak. Dan dia merasa bahwa semuanya adalah saudaranya dan suami menjadi senang. Next Sunday, I said, all are my wife. They laughed. I don't know why they laughed. So what to tell now? Then he thought, repeat the performance. Hari Minggu berikutnya saya menjawab bahwa semua adalah istriku dan semuanya tertawa dan saya tidak tahu mengapa mereka tertawa. Apa yang harus saya katakan sekarang? Kemudian dia berpikir adalah mengulang jawaban kemarin. Best thing to be safe side. Swami, all are my friends, Swami. No. Yes, Swami. God promise. All are my friends. Hal ini adalah hal terbaik untuk aman. Suami, semuanya adalah teman saya. Tidak, jawab suami. Iya suami, Tuhan berjanji bahwa semuanya adalah teman saya. No, wrong answer. Swami, you only told me all are brothers. So all are my friends also, Swami. Suami menjawab, tidak, jawaban yang salah. Anak itu menjawab, suami mengatakan bahwa semuanya adalah saudara. Jadi semuanya adalah teman saya, suami. No, they are all not your friends. Do you know who is your friend? God is your friend. Suami berkata, tidak, mereka semua bukanlah temanmu. Apakah engkau tahu siapa temanmu? Tuhan adalah temanmu. God is the only true friend. You think all these boys are your friends? No. Tuhan adalah satu-satunya temanmu yang sejati. Kamu pikir semua anak ini adalah temanmu? Bukan. They'll be staying with you for 1 year, 2 year, 5 years, 10 years. Afterwards, they'll all go back to different place. You will be left alone. Mereka bersamamu selama 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Setelah itu mereka akan kembali ke tempat yang berbeda dan kamu akan ditinggal sendirian. Friends are like frogs. When there is water in the pond, everybody will say back. Everybody will come. Teman itu seperti katak ketika ada air di kolam. Setiap orang akan bersuara back dan setiap orang akan datang. The moment the pond dries, all the frogs will go away. Saat kolam mengering, maka semua katak akan pergi menjauh. If you have money, fame, name, power, status, position, hello sir, how are you? They will come. Saat engkau punya uang, terkenal, status, jabatan, mereka akan datang menyapa, hello pak, bagaimana kabarnya? The moment you are stripped of your power, name, fame, position, everything, oh, this man is coming, yeah, okay, let's escape. And they will go off, they will avoid you. Pada saat engkau tanpa kekuasaan, tanpa nama, tidak terkenal, hilang jabatan dan semuanya, maka mereka akan menjauhi dan menghindarimu. But remember,
Even before you come here, God was there. And when you are living, God is there. And when you live, God will be there. Namun ingatlah bahwa sebelum engkau datang ke sini, Tuhan sudah ada di sana. Dan ketika engkau tinggal, Tuhan juga ada di sana. Dan ketika engkau pergi, maka Tuhan juga akan ada di sana. God is all through your journey. Life is a journey with God. And God is your true friend. Tuhan ada dalam sepanjang perjalananmu. Hidup adalah perjalanan dengan Tuhan. Dan Tuhan adalah sahabatmu yang sejati.